Haleluya. Terima kasih Tuhan kita memberkati. Amin. Membalas dengan berlimpah-limpah. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Dahsyat luar biasa. Yes? Yes. Yes. Aye bilang. Aye. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Kita baca. Saya terlebih dahulu ayat 17 kita sama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sama-sama. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap berbuat dan baik. Amin. 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 Apa itu segala tulisan yang diilhamkan Allah? Itu adalah Alkitab kita. Firman Allah. Inilah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Diwahyukan Allah kepada manusia, lalu manusia pun menuliskannya dengan tinta di atas kertas. Dan penulis Alkitab kita ini 40 orang lebih. Dimulai dari Musa. Musa lah yang menulis kitab. Sada Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa bisa menulis ketika Allah menciptakan bumi. Heran kita kan? Padahal Musa belum ada, belum lahir dia. Musa bisa bercerita bagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden. Musa bisa menuliskan bagaimana waktu Nuh membangun bahtera. Padahal dia belum lahir. Musa belum ada. Musa ada sesudah Yakub. Padahal Yakub itu sudah generasi yang ke-22. Yakub memperanakkan 12 anak laki-laki, Yehuda dan adik-adiknya Ruben dan adik-adiknya. Nah itu dari suku Lewi. Lewi nomor 3. Ruben, Simeon, Lewi, baru Yehuda. Zebulun, Isakar, Gad, Asher, Naftali, Yusuf, Benyamin. Jadi nenek moyangnya si Musa itu nomor 3 dari anak-anak Yakub dari suku Lewi. Dia belum lahir tapi bisa bercerita tentang Henok,
tentang Abraham, tentang Nuh, tentang Nimrod membangun menara Babel, dan tentang Adam dan Hawa. Semua bisa ditulis Musa karena Allah memberitahukan kepada dia, lalu dituliskan. Ajaib bukan? Ajaib. Demikian pula Yohanes, penulis kitab Yohanes dan penulis kitab Wahyu. Yohanes ini kebalikan dari Musa. Kalau Musa bisa menulis apa yang di belakangnya, Yohanes bisa menulis apa yang di depannya, yang belum terjadi sampai sekarang. Belum terjadi semua, tapi dia sudah bisa menuliskan. Itulah kitab Wahyu Pangukapon. Bisa semua dituliskan bahwa akhir zaman akan terjadi ini semua. Musa dan Yohanes. Mengapa itu Bapak? Tuhan memberitahu. Yohanes melihat wajah Tuhan. Musa melihat belakangnya Tuhan. Punggungnya Tuhan dilihat Musa. Yohanes melihat wajahnya Tuhan di Pulau Patmos. Jadi Yohanes bisa melihat di depan, Musa melihat di belakang. Tetapi itu tidak perlu kita perpanjang membahasnya. Yang perlu kita bahas sekarang adalah bahwa firman Allah itu, Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Manfaatnya adalah untuk mengajar. Jadi saat kita mendengar firman, kita sedang diajar, menyatakan kesalahan kita. Kesalahan kita sedang dinyatakan saat kita mendengar firman, dan memperbaiki kelakuan kita. Firman itu, dan firman itu juga diberikan kepada kita untuk mendidik kita supaya kita dalam kebenaran. Jadi kita harus rela dan mau diajar, rela dan mau kesalahan kita dinyatakan, jangan tersinggung. Jadi jangan harap-harap kalau mendengar khotbah akan mendapat pujian dari Tuhan atau dari si pengkhotbah. Bukan, tetapi kesalahanmu dinyatakan. Amin. Harus mau diperbaiki, kita diperbaiki. Jadi kelakuan kita itu harus mau kita diperbaiki. Jangan melawan. Harus kita mau dididik oleh firman kita dengar. Apabila kita memberi diri dengan rela, diajar oleh firman, kita tidak menolak, kita menerima teguran-teguran firman Allah, maka kita akan mendapat kehidupan. Amsal 10 ayat 17. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Ini mengabaikan firman, mengesampingkan firman. Kalau kita mengabaikannya,
menyampaikannya kita sedang tersesat. Karena firman adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kalau kita abaikan firman, kita kesampingkan firman, maka kita berjalan dalam kegelapan. Tidak ada terang di sana. Karena kita buang terang itu, maka kita pasti tersesat. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menerima, mengindahkannya, menyambutnya, walaupun firman itu menyatakan kesalahan kita. Apabila kita mau, kita sedang menuju jalan kehidupan. Tetapi bila kita menolak, apa yang terjadi? Kita buka Mazmur 50. Mazmur 50. Inilah hukuman bagi orang yang mengesampingkan firman. Ayat 16. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Ini mungkin kita sudah banyak mendengar firman, tetapi kita tidak pernah berubah. Kita sama saja dari kenaikan sampai keturunan. Padahal kita terus menyelidiki, membaca, menyelidiki firman. Tetapi firman itu tidak mengubah kita. Maka ketika kita pun datang kepada Tuhan berdoa, apa kata Tuhan? Kita samakan dengan orang fasik. Apa urusanmu menyelidiki firman-Ku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, kata Tuhan. Padahal engkau tidak mau ditegur, tidak mau diajar, kau kesampingkan firman-Ku. Jadi orang yang mengesampingkan firman Tuhan, yang tidak mau ditegur, yang tidak mau kesalahannya dinyatakan, jangan menuntut perjanjian Tuhan. Jangan menuntut janji Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya. Dia akan berkata, apa urusanmu dengan perjanjianku, sedang kau sendiri mengesampingkan firman-Ku, membenci teguranku. Jadi firman Tuhan itu mengajar kita harus kita terima dengan rela. Haleluya. Nah sekarang, untuk apa Tuhan menyatakan kesalahan kita? Tujuannya apa? Dalam 2 Timotius 2 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, tiap-tiap kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi untuk apa kita mendengar firman? Supaya kita semua diperlengkapi oleh Tuhan untuk berbuat baik. Haleluya. Untuk berbuat baik. Firman itu diberikan untuk berbuat baik. Kita tidak usah pusing dengan berkat. Sehingga kita berkata,
tentang berkat menyentuh sami tebe asal songai berkati bina. Tidak perlu cari firman-firman yang menjanjikan berkat. Tanpa dikotbahkan pun Tuhan sudah menjanjikan berkatnya. Tuhan sudah memberikan semua untuk kita. Lupakah ibu bapak ketika Yesus berkata sudah selesai? Di atas kayu salib dia berkata sudah selesai, sudah genap. Lalu dia menyerahkan nyawanya, putuslah nyawanya. Jadi sekarang tugas kita apa? Supaya berkat Tuhan, janji-janji Tuhan itu turun kepada kita. Kita hanya mau menuruti teguran firman Tuhan. Haleluya. Kita hanya mau diajar. Kita hanya mau ditegur. Kita hanya mau memperbaiki kelakuan kita. Kita harus mau dididik. Maka otomatis perjanjian Tuhan turun. Tapi bila tidak mau, itulah yang berat itu. Bila tidak mau ditegur, Tuhan pun marah. Makanya dalam Amsal 1 ayat 24, oleh karena kamu menolak teguranku, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan cilaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itulah mereka akan berseru-seru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih TAT. Apa TAT? Jadi kalau mencatat di buku kau usah ditulis takut akan Tuhan. TAT singkat saja supaya takut akan Tuhan. Maka tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab ayat aku kawan, itu ayat sampai 33 itu. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi firman Tuhan mengajar, menegur, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Tujuannya supaya kita semua diperlengkapi untuk berbuat baik. Supaya kita semua diperlengkapi untuk berbuat baik. Semua sudah berbuat baik? Perbuatan baik itu penting, Ibu Bapak. Kalau kita tidak memiliki perbuatan baik, maka kita seperti orang yang telanjang.
perbuatan baik itu adalah pakaian. Nah, coba kita baca dulu Wahyu 16 ayat 15 supaya kita tahu pentingnya perbuatan baik. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Wahyu 19 ayat 8. Ini jawabannya. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Itulah makanya Tuhan memberikan firman-Nya supaya kita diperlengkapi dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik dan benar itu adalah pakaian kita, seperti pakaian yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Tetapi bila kita tidak memiliki perbuatan baik, kita seperti orang yang telanjang, yang kemaluannya nampak, artinya kehidupannya memalukan. Apa perbuatan baik yang paling utama itu, Bapak? Taruh, mengasihi. Mengasihi gudang. Gudang artinya mengasihi, kan? Artinya saya kata misalnya model kamu membantu orang susah, kamu juga misalkan, itu ada dan ini paling utama. Apa perbuatan baik? Kita belajar dari Tuhan. Apa perbuatan baik Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Bersyukur. Bersyukur apa? Mengucap syukur. Kamu lain yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, itu kan perbuatan baik. Betul. Tapi saya katakan mengampuni, memaafkan, itu perbuatan baik. Banyak orang tidak mampu mengampuni. Bukankah Tuhan sudah mengampuni kita? Orang berdosa, orang yang seharusnya ditindos, halai, dijadikan kita anaknya, disayangi dari kita, orang yang kotor ini, dia mengampuni kita, mengampuni kesalahan kita yang diampuni. Itulah perbuatan baik yang pertama dan yang utama. Makanya Yesus katakan, sebab jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga pun tidak akan mengampuni. Amin. Jadi mengampuni. Banyak orang tidak mampu mengampuni, seperti yang tertulis dalam Titus 1 ayat 16. Tolong dibaca. Titus 1 ayat 16. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Tidak sanggup. Katanya mereka mengenal Allah, anak Tuhan. Anak Tuhan. Mereka mengenal anak Tuhan. Tetapi mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat
sesuatu yang baik. Jadi kalau ibu bapak tidak sanggup berbuat baik, kita sama dengan orang fasik yang keji. Sanggup mengampuni musuhmu? Sanggup? Besarkanlah kesalahannya. Kalau orang tidak mau mengampuni, berarti dia merasa tidak pernah salah. Orang yang tidak pernah salah selalu merasa diri benar. Maka mengampuni orang pun sulit. Kalau hatinya sakit, tidak akan mudah melupakan. Dia tidak akan sanggup berbuat baik dengan melupakan sakit hati. Enak sempurna, oh. Shalom. Itulah makanya kita perlu mendengar firman supaya kita sanggup berbuat baik terhadap orang yang paling jahat sekalipun. Kalau kau berbuat baik karena orang baik padamu, sibolis teboi. Ada yang sanggup berbuat baik kepada orang asing yang tidak kau kenal? Itu kan aman dota mainan. Ayo mulai tuakan juri berbuju-buju. Buju ada kalian itu ibu sudikan buju-buju. Ayo sini boy do. Tapi sanggupkah kita berbuat baik kepada orang yang tidak layak menerima perbuatan baik? Orang lain tidak sanggup, tetapi kita anak-anak Tuhan sanggup. Amin. Mengapa? Karena kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan firman-Nya. Haleluya. Diperlengkapi dengan firman-Nya. Jadi perhatikanlah pakaianmu, jangan sampai terbuka. Jangan nampak kemaluanmu yang memalukan. Tetapi sangguplah untuk berbuat baik. Jadi semakin lama kita menjadi orang Kristen, semakin sering kita masuk gereja, semakin sering kita berminggu dan melayani, harus semakin baik. Jangan semakin mundur toto. Maju baru mundur musik. Terus masalah ini, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Padahal firman begitu tajam, menyunat. Alena oleh sunat. Jadi dengan perbuatan baik inilah Tuhan dimuliakan, bahkan orang diselamatkan. Amin. Saya kasih contohnya dalam 1 Petrus 3, ayat 1. Ini pentingnya kelakuan. Kebetulan ini hanya menyinggung para perempuan. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi siapa yang memenangkan orang yang tidak bertobat itu? Tanpa kata-kata, tanpa khutbah, tetapi dimenangkan oleh kelakuan kita. Jadi akka amat kata unang pola maras bede-bede tidak madok asa berjuang minggu pangalakot tama terubah. Amin. Ibu-ibu,
Orang bulu-bulu, marminggu, rajin marminggu, malai. Iya gimana era? Tanggal pok ni karera. Empat. Iya orang makan marminggu. Jadi para istri harus bisa kelakuannya memenangkan, membuat orang bertobat. Dan justru sebaliknya, kelakuan kita membuat suami kita kumat. Suami sudah bertobat, tapi gara-gara istri gak bisa menguasai diri, jadi kumat suaminya. Ngasoihan amat teh Marisa atau ada Marisa jauh banget. Ada kumat mesti amat teh dari Marisa. Alaniaha. Ini tanah mungkin sudah ada. Ada dong makan kumat dah tanya tanah memang memang keinginan baru kumat mungkin dari masuk. Ada dong amang datang mainan amat tai gabi kumat alani pangalahoni nak tanah. Aku jual amat tai minggu. Tikisah bertobat kalau ini amat tai, inna atau rohobi. Tikisah bertobat demi betul disehat. Nah rohobi. Ada yang bertobat amat tai cuma minggu, cuma tamnya. Dan Roma sih, mana mau tentu amat baik, menyesal lo bertobat baik, menyesal lo bertobat baik, jadi soalnya layanan servis. Jadi di sini istri-istri ini firman Tuhan ini bukan untuk istri, untuk kita semua. Dengan kelakuanmu tanpa perkataan orang lain dimenangkan. Jadi orang lain pun dimenangkan. Jangan suamimu jadi kumat. Padahal kau wanita bijak. Jadi kumatlah. Manusia kan terbatas. Gara-gara apa? Membenarkan diri sendiri, selalu menuntut kesalahan orang lain, tidak mampu mengampuni, tidak mampu berbuat baik. Saya katakan mengampuni adalah perbuatan baik yang utama. Tunggu yang mata tay. Betasik punya rohat kan? Itu otonya mana? Wah baik. Bagian otot simpan di hatimu. Jangan kau keluarkan. Kau bilang otot ikan peleng mau. Simpan di hatimu Tuhan. Kayak otot lah besokku. Buat Tuhan otot lain itu bagian ini. Iya baik non mata. Ulang atok. Warna itu simbolis. Jadi kita jangan percuma mendengar firman, jangan percuma kita melayani. Kalau memang kita tidak bisa menyangkal diri, dipersalahkan seperti Yesus yang tidak ada salahnya tapi rela dipersalahkan. Kita hanya mempertahankan ego kita. Di mana kita praktekkan firman itu untuk bisa mengampuni dan melupakan sakit hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, perbuatan baik itu pakaian kita yang harus kita miliki. Jangan sampai kita pulang ke surga telanjang. Artinya tidak memiliki perbuatan baik. Mati pun kita ibu bapak, perbuatan kita mengikuti kita. Wahyu 13. Waktu kita terbatas. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata,
tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini perbuatan kita. 2 Korintus 5 ayat 10, ayat terakhir. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kita menyanyi, ada tempat yang mulia, anugerahnya tercurah.
Terima kasih. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dengan apakah bisa kami balas atas segala kebaikan Tuhan, atas segala pengampunan-Mu bagi hidup kami ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ini adalah manusia yang hina, manusia yang tak berdaya, manusia yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Tetapi oleh karena pengampunan-Mu ya Tuhan, oleh karena ketulusan hati-Mu Tuhan, Engkau telah datang ke bumi ini untuk menjadi korban bagi dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan. Tuhan, layakkanlah kami ini Tuhan, layakkan hidup kami ini ya Tuhan. Kami tidak kuat Tuhan, kami tidak mampu menghadapi kehidupan ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Yesus Anakku, kami tidak bisa mampu berkata-kata Tuhan. Dengan apa kami bisa balas kebaikan-Mu Tuhan? Haleluya, haleluya.